Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Antika Wismasari, NPM 1012009 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang loyalitas konsumen Bank Mandiri. Untuk satu tugas evaluasi akhir semester, yaitu pada mata kuliah perilaku konsumen. Profil Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank yang terbesar di Indonesia. Dalam hal aset, pinjaman, deposit, bank ini berdiri 8 Oktober 1908 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang tercatat pada profil Bank Mandiri, Bank BUMN ini melalui beberapa kali transformasi guna menyesuaikan kebutuhan dasar masyarakat. Bank Mandiri sebagai bank terbesar hingga hari ini telah mampu merengkuh segmen lintas kelas sehingga kebutuhan nasabahnya terpenuhi melalui program-program yang ditawarkan. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari beberapa segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia berdasarkan sektor usaha. Nasabah Bank Mandiri bergerak di bidang usaha yang sangat beragam. Hubungan antara pihak bank menyangkut kebutuhan para nasabah terhadap jasa-jasa bank dan kesanggupan serta ketersediaan bank untuk memenuhi nasabahnya. Tujuan bank adalah untuk menciptakan dan mempertahankan nasabahnya dengan semakin meningkatnya persaingan dalam bisnis perbankan menurut setiap hak untuk selalu berusaha memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabah. Loyalitas. Apa sih yang dimaksud dengan loyalitas? Loyalitas merupakan konsep yang mudah dibicarakan dalam konteks sehari-hari, tetapi akan rumit ketika kita menganalisis maknanya. Menurut Hasan 2008 dalam banyak literatur mengemukakan definisi loyalitas sebagai konsep generik. Loyalitas merek menunjukkan kecenderungan konsumen untuk membeli sebuah merek tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Jadi, loyalitas dan kepuasan dalam Bank Mandiri merupakan hal yang utama karena hal ini dapat memberikan manfaat sangat penting bagi pihak perusahaan maupun nasabahnya. Nasabah, apa sih itu nasabah? Menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Lalu di sini juga ada contoh loyalitas Bank Mandiri, yaitu seperti banyak melakukan kerja sama dengan perusahaan dan bank lain seperti dengan Link Aja, Bank CIMB Niaga, BTN, BCB, dan Bank Panin. Selain itu, kerjasama dilakukan bersama BTPN, Bank Permata, Bank Dinamon, Bank Mayapada, Bank DBS Indonesia, Bank Hana Indonesia, Bank OCBC NISP, dan Bank Aligris. Juga bekerja sama dengan salah satu kampus swasta dan negeri di Bandung, yaitu seperti STIS Tembi Bandung. Dengan melakukan program loyalitas nasabah, pihak Bank Mandiri mengharapkan agar nasabah loyal dan sering menggunakan transaksi melalui Bank Mandiri dalam kegiatan sehari-hari agar mendapatkan Fiesta Point, Livin Point. Fiesta Point atau Livin Point itu adalah program loyalty Mandiri dalam bentuk poin untuk transaksi yang dilakukan menggunakan Mandiri kartu kredit selipatan 20.000, dan jika sudah terkumpul poinnya bisa ditukarkan dengan hadiah yang menarik. Kelebihan Bank Mandiri yaitu 1. Jaringan ATM dan cabang tersebar luas di seluruh Indonesia. 2. Tabungan aman karena
dijamin LPS atau lembaga pinjaman simpanan. Ketiga, praktis dan simpel. Keempat, keuntungan bunga. Kelima, lebih mudah mengelola dan merencanakan keuangan. Keenam, kesempatan mendapatkan hadiah ada. Terus ketujuh, alternatif solusi investasi aman. Kedelapan, mudah diambil saat kebutuhan mendesak. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu bernama Novi. Dia adalah salah satu nasabah Bank Mandiri. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Boleh diperkenalkan? Nama saya Novi. Saya dari Bandung, umur saya 19 tahun. Apakah Ibu salah satu pengguna Bank Mandiri? Ya, saya salah satu dari pengguna Bank Mandiri. Di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan tentang Bank Mandiri. Boleh Ibu jawab? Ya, boleh. Yang pertama, saya akan menanyakan bagaimana kepuasan Ibu tentang pelayanan di Bank Mandiri. Kalau kepuasan, saya cukup puas dengan pelayanan Mandiri karena sepengalaman saya juga pas itu saya pernah bermasalah tentang saat transaksi di Bank Mandiri, tapi saat menghubungi customer service-nya langsung diatasi gitu, jadi teratasi masalahnya itu cepat gitu, jadi saya cukup puas dengan pelayanannya. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan menggunakan Bank Mandiri itu apa ya, Bu? Kalau sepengetahuan saya, kalau keuntungan kita pakai Mandiri itu Bank Mandiri itu adalah salah satu bank yang kalau kita dana pinjamannya itu besar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendirikan suatu usaha, kalau kita pakai Mandiri itu kita bisa pinjamnya itu dalam jumlah yang besar gitu. Tapi kalau kelemahannya saya kurang tahu. Terus berapa lama Ibu menggunakan Bank Mandiri? Kurang lebih saya sudah 2 tahun. Terus pernah mengalami masalah dalam menggunakan Bank Mandiri? Ya, pernah. Pas itu saya kan pakai Bank Mandiri, terus pas itu saldo saya itu hilang gitu tiba-tiba tanpa ada transaksi. Itu tuh sebesar 800.000 kalau nggak salah. Lalu langsung menghubungi Bank Mandirinya, pihak Mandirinya, terus suruh melengkapi dokumen-dokumen gitu kayak KTP dan lain-lain kayak gitu, terus nanti datang langsung ke customer service-nya, lalu diurus gitu, langsung seminggu kemudiannya langsung ada lagi gitu sih uangnya. Gitu ya, Bu. Terus memakai M-Banking kah? Enggak, kalau M-Banking belum pakai kalau Mandiri. Bagaimana kualitas jasa dan pelayanan di Bank Mandiri? Kalau menurut saya baik, soalnya ya tadi pengalaman saya juga di masalah yang ada pas itu diselesainya cepat gitu, jadi baik pelayanannya kalau menurut saya. Bisa ditunjukkan pemakaian Bank Mandirinya? Bisa, ini pas itu ini. Tabungannya guys. Ini tuh pas itu ada kendala ada apa sih ya yang tadi yang saldo hilang tiba-tiba gitu, tapi udah balik lagi gitu pas seminggu setelah diurus gitu. Sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka rekening tapi nggak bisa kemana-mana? Download aja aplikasi Livin by Mandiri. Saat buka aplikasi Livin, pilih buka rekening dan tap buka tabungan ini. Abis itu, pilih kartu yang kamu mau dan sesuai sama kebutuhanmu. Jangan lupa baca syarat dan ketentuannya sebelum menyetujui dan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, proses membuka rekening sekarang dimulai. Kalau udah siap, tap Yuk Mulai, lalu ikutin petunjuk untuk tahap yang pertama, yaitu verifikasi iktp menggunakan kamera smartphone kamu. Sebelum lanjut, pastiin kalau seluruh informasi di iktp terbaca dengan jelas ya. Selanjutnya adalah verifikasi nomor handphone dan alamat email. Untuk nomor handphone, cukup tap kirim SMS di aplikasi Livin, dan smartphone kamu akan otomatis membuka aplikasi pesan singkat. Jangan ubah pesan otomatis ini ya. Lalu untuk email, pertama input alamat email kamu dan tap verifikasi sekarang.
Cek ke inbox email buat menemukan OTP 6 digit yang perlu kamu masukin buat lanjut ke tahap berikutnya. Buat password dan PIN yang nantinya akan kamu pakai buat login dan transaksi di aplikasi Livin. Terus, tahap berikutnya sama kayak wawancara dengan teller di bank. Tapi sekarang cukup tap-tap aja buat jawab semua pertanyaannya. Kalau ini pertama kali kamu buka rekening, ikuti aja petunjuknya dan jawab semua pertanyaan informasi pribadi ini dengan jujur. Gampang banget kok. Sama seperti verifikasi iktp tadi, kamu bisa pakai kamera smartphone kamu buat upload NPWP. Sekali lagi, pastiin kalau semua informasi di kartu bisa terbaca dengan baik. Untuk tanda tangan, buat tanda tangan terus foto tanda tangannya dengan kamera smartphone. Lalu masukin alamat kamu buat pengiriman kartu debit, tap lanjutkan, dan cek ulang data-data yang sejauh ini udah kamu siapin lewat aplikasi Livin. Kalau semuanya udah sesuai, tap kirim data ini buat melanjutkannya ya. Selain data pribadi, wajah kamu juga diperluin buat verifikasi biometrik dan keamanan ekstra. Terakhir, tinggal masukin OTP yang udah dikirim via SMS sebagai bukti tanda tangan digital dan bukti pembukaan rekening kamu udah berhasil. Lewat aplikasi Livin by Mandiri, buka rekening bank gak perlu ke kantor cabang.